Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zahra dari kelas 12.2 akan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan peristiwa terjadinya pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan sebuah energi dalam bentuk ATP. Yang pertama ada glikolisis. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi satu senyawa yang lebih sederhana. Pada tahap tersebut, glikolisis akan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini merupakan tahap yang sudah terjadi pada bagian mitokondria. Ketika memasuki tahap ini, reaksi yang pertama terjadi adalah asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A sehingga menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Karena pada tahapan sebelumnya menghasilkan 2 asam pirufat, maka yang terjadi selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif menghasilkan masing-masing 2 molekul asetil koenzim A, CO2 dan NADH. Yang ketiga ada siklus Krebs. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul FADH2, 6 molekul NADH, dan 4 molekul CO2. Jadi kesimpulan dari siklus Krebs ini, karbon dioksida dalam respirasi aerob dihasilkan dalam proses siklus aerob ini. Yang keempat ada transport elektron. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses transport elektron ini. Tahap ini terjadi reaksi-reaksi dari oksidasi antara NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan siklus Krebs. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob menggunakan senyawa organik selain oksigen. Respirasi ini sering disebut fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi 2 berdasarkan produknya. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Hasil akhirnya asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NaOH. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Pada tahap pertama, fermentasi alkohol glukosa akan mengalami glikolisis yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Lalu asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Hasil akhirnya 2 etanol ditambah 2 ATP ditambah 2 CO2. Sekian penjelasan